Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Lalu sebelumnya kita absen. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Mas Sofi hadir. Iya, Pak. Langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran pada kali ini, siswa dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedua, siswa dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemanaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Siapa yang tahu sholat itu apa? Ya, sholat bisa diartikan doa atau meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya ayat Al-Quran tentang sholat. Ini bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dilaksanakan sholat. Sesungguhnya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaan daripada lain. Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Sedangkan yang sholat menurut hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara salat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Sholat itu dibagi menjadi dua. Pertama, sholat fardu dan sholat sunnah. Contoh sholat fardu itu seperti sholat 5 waktu, yakni asar, maghrib. Sedangkan sholat fardu itu juga dibagi menjadi dua, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah contohnya seperti sholat jenazah, itu selama salah satu orang yang melaksanakan sholat tersebut, itu semua kewajibannya sudah gugur. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi menjadi dua, sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad seperti sholat ba'diyah, qobliyah, dan seterusnya. Sunnah ghairu muakkad seperti sholat tobat, sholat zikir. Yang selanjutnya kita membahas makna zikir. Arti zikir menurut bahasa ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Ayat Al-Quran yang tentang zikir. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Adzab ayat 41. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah untuk selalu berzikir kepada, baik siang, malam, maupun sendiri dan berjamaah. Memperbanyak mengingat Allah dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah. Begitu pula bertasbih kepadanya baik pada waktu pagi maupun petang dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Adapun cara berzikir, yakni zikir dengan hati,
Ada zikir dengan ucapan, ada zikir dengan perintah. Pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalam terdapat keagungan nama Allah. Contoh, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, membaca Al-Quran atau sholawat. Selanjutnya zikir dengan perbuatan, yakni mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Setelah membahas tentang zikir, salat, sekarang kita membahas tentang hikmah zikir dan salat. Hikmah zikir dan salat ada beberapa hal. Yang pertama, menguatkan akidah. Yang kedua, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhi dari kelelahan. Yang kelima, melatih kedisiplinan. Dan yang keenam, membiasakan hal-hal yang bermanfaat, mewujudkan akhlak mulia. Upaya cara istiqomah dalam sholat dan zikir. Menyadari bahwa sholat dan zikir itu mendekatkan diri kepada Allah, memahami manfaat sholat dalam kehidupan, niat yang tulus, banyak membaca buku keislaman, kita akan kembali ke akhirat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.